أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di waktu yang baik dan kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan kajian tentang Minhaj Al-Firqah An-Najiyah susunan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ya, dan sekarang kita sudah sampai kepada ciri-ciri atau karakteristik dari Firqatun Najiyah atau golongan selanjutnya. Ya, juga merupakan karakteristik daripada golongan yang ditolong atau juga termasuk dari karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, adapun Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menjelaskan penjelasannya, yaitu Al-Firqatun Najiyah tad'ul muslimina jami'an ila jihadi fi sabilillah wa huwa wajibun ala kulli muslim hasba taqatihi wa istita'atihi. Jadi Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, tad'u senantiasa atau selalu mengajak, menyeru, mendakwahi al-muslimin, kaum muslimin, jami'an seluruhnya, ilal jihad, kepada berjihad fisabilillah, di jalan Allah. Wahuwa, dan dia, yaitu jihad fisabilillah ini adalah wajibun, hukumnya wajib, ala kulli muslim, atas atau bagi setiap muslim, hasba, seukuran dengan taqatihi wa istita'atihi, seukuran dengan kesanggupan dan kemampuannya. Jadi Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwa kalau kita termasuk Firqatun Najiyah, kalau kita termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, hendaklah kita senantiasa mengajak kaum muslimin senantiasa untuk menyiapkan diri berjihad di jalan Allah seluruhnya, bukan hanya kepada kalangan-kalangan tertentu, bukan hanya kepada orang-orang yang memang thalabul ilmi saja, semua kaum muslimin. Kepada apa? Kepada berjihad di jalan Allah. Jadi jihad itu hukumnya adalah wajib. Sebagai nanti akan dijelaskan, seukuran dengan kesanggupan dan kemampuannya. Itulah. Jadi kalau kita merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan alergi, jangan apatis, atau jangan kita ini a priori dengan yang namanya jihad. Karena jihad ini adalah merupakan bahagia daripada Islam. Bahkan disebutkan zurwatu sanamihi, merupakan puncak daripada Islam. Nah, sekarang begini, coba bisa kita lihat agama-agama yang lain. Mereka bisa kita lihat, mereka mengangkat senjata, mereka membuat persenjataan, bahkan semakin kesini makin canggih. Nah, untuk apa? Mereka untuk berperang, mereka untuk berjuang. Apakah itu untuk negaranya, atau untuk kelompok atau golongan ini, atau mengatasnamakan agamanya? Coba kita perhatikan negara kita yang kita cintai ini, coba. Ketika kita di masa dahulu, di mana umat-umat terdahulu, mereka hidup aman, nyaman. Begitu kedatangan
pendatang-pendatang asing, ya, dengan niat apa? Menjajah. Yang namanya penjajah di negeri kita, tidak ada penjajah yang datang dari negeri Islam. Kenapa? Karena negara kita waktu itu sudah ya banyak yang menjadi kaum muslimin. Ya, dan orang-orang penjajah-penjajah itu dari Eropa, dari Asia juga bisa kita lihat. Nah, agamanya adalah bukan Islam. Kita kenal yang mana Belanda yang paling lama berkuasa di kita. Coba agamanya apa? Dan mereka tidak segan-segan untuk memerangi, untuk membunuh ya kaum muslimin atau rakyat di negeri kita. Bahkan tidak segan-segan mengatakan bahwa orang yang melawan disebut sebagai seorang pemberontak, ya, sebagai seorang yang ya penjahat lah dibilangnya. Dan mereka tidak segan-segan membunuh secara massal. Dan kita tahu sejarah negara kita. Ada juga Portugis, ada juga Inggris, coba. Ya, banyak ya orang-orang di luar yang kemudian menjajah negara kita, yaitu negara Indonesia ini. Dan itu bukan dari kaum muslimin. Apakah kemudian ketika orang-orang kafir belajar berperang, mempersiapkan persenjataan, lalu kemudian dibolehkan, padahal niatnya memang ingin menguasai suatu negara. Walaupun dengan penguasaan dia terhadap suatu negara itu membunuh rakyatnya. Begitupun kita perhatikan Jepang misalnya, ya, menjajah negara kita juga. Ya, apakah penjajahan itu dengan jalan damai? Apakah dengan jalan baik-baik? Tidak. Mereka juga banyak membunuh ya kaum muslimin ya saat itu. Ya, untuk menguasai negara kita. Dan penguasaannya pun dengan bentuk kekerasan. Bahkan tidak segan-segan membunuh banyak di antara rakyat Indonesia yang merupakan kebanyakan atau mayoritas adalah umat Islam. Nah, kenapa orang-orang di luar Islam diperbolehkan mengangkat senjata? Ya, zaman sekarang pun bisa kita lihat. Sebab negara-negara adidaya yang sok kuasa, mereka mempersenjatai negara mereka, mengatasnamakan ya apalah pembela ya hak asasi misalnya. Ya, kemudian mereka melatih prajurit-prajurit untuk siap berperang, mempersenjatai dengan senjata-senjata yang canggih misalnya. Nah, apakah kemudian mereka dibolehkan sedangkan kaum muslimin tidak boleh? Ya, padahal umat Islam ketika mereka belajar bukan untuk tujuan menjajah, tapi tujuanlah untuk membela agama mereka, membela negara mereka yang nanti akan dijajah oleh orang lain, atau bahkan untuk membela diri mereka ketika mereka hendak dibunuh. Coba perhatikan sejarah. Apakah ada Indonesia yang kita cintai ini, mereka itu dijajah oleh negara-negara Islam? Coba kita perhatikan lagi sejarah, coba. Apakah yang menjadi penyebab Perang Dunia Pertama, apakah itu juga dari umat Islam? Siapa yang mencetuskan, siapa yang memulai, siapa yang merupakan awal ya terjadinya Perang Dunia yang makan jiwa itu sampai jutaan? Siapa yang membom ya dulu Jepang, hancur negara Jepang, coba. Apakah itu umat Islam? Dan sekarang juga berapa banyak umat-umat Islam yang diperangi di Irak, ya di Yaman, di Suriah dan segala macam. Apakah itu umat Islam? Ya, mereka bukan umat Islam. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka membunuh orang-orang Palestina? Ya, orang-orang Suriah bagaimana mereka diperangi oleh orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Rohingya misalnya, ya atau bahkan di negeri Cina bagaimana? Ya rakyat ya ataupun kaum muslimin tinggal di negeri mereka yang dimana mereka itu minoritas di tengah masyarakat mayoritas. Bagaimana umat Islam terjajah, teraniaya, terzalimi, bahkan di antara mereka banyak yang terbunuh. Nah, itu sejarah sudah membuka bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Sesuai dengan namanya Islam itu ya damai. Ya, tetapi bukan berarti kemudian ketika Islam mencintai kedamaian, kemudian diserang, kemudian dijajah, kemudian tidak dibunuh oleh ya umat lain, kemudian mereka itu diam diri saja, tidak. Ya, makanya Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempertahankan agama kita, bagaimana kita mempertahankan negara kita, bagaimana kita mempertahankan keluarga dan diri kita dari penjajahan, dari berbagai macam kejahatan yang dilakukan ya oleh ya orang. Ya, karena memang sifat manusia itu yasfiku dima, suka menumpahkan darah. Tetapi kaum muslimin itu diajarkan bagaimana menghormati darah orang lain. Apalagi darah itu adalah darahnya umat Islam.
Jadi bab ini tidak kemudian menghasut supaya umat Islam itu memberontak, umat Islam itu kemudian membunuh, membuat teror di sana dan teror di sini, tidak. Tetapi umat Islam diajarkan untuk mempersiapkan diri. Boleh jadi suatu saat nanti umat Islam akan terjajah, akan berusaha ditaklukkan dengan cara kekerasan oleh orang-orang di luar Islam. Dan umat Islam tidak boleh kemudian mereka itu berpangku tangan saja. Mereka tidak boleh menyerah begitu saja, tetapi hendaklah mereka berusaha mempertahankan agama, mempertahankan negara, dan mempertahankan diri mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk tidak memahami ajaran agama Allah yang paling mulia ini, karena merupakan zurwatu sanami, merupakan puncak daripada ajaran Islam. Dan Al-Quran juga banyak menjelaskan, banyak menerangkan tentang kewajiban ini. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba telah diwajibkan alaikum kepada kalian al-qital, berperang. Wahwa, sedangkan yang namanya perang itu yang mengakibatkan tertumpahnya darah, hilangnya harta benda dan yang lain-lainnya adalah memang merupakan kurhun. Wahwa, sedangkan perang ini adalah merupakan yang tidak disukai lakum oleh kalian. Memang yang namanya perang ini makan waktu, makan harta, juga bahkan mengorbankan jiwa. Memang fitrahnya manusia tidak suka. Padahal boleh jadi wa'asa, dan boleh jadi antakrahu, kalian itu membenci, kalian tidak menyukai syai'an, sesuatu, padahal huwa khairul lakum, padahal boleh jadi dia itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian. Boleh jadi kita tidak menyukai jihad, kita tidak menyukai berjuang membela agama Allah. Boleh jadi disitulah kebaikan. Kalau kita misalnya mengeluarkan harta kita, kita bahkan sampai meneteskan darah kita sampai kita terbunuh, ada banyak kebaikan yang disiapkan oleh Allah buat orang-orang yang memperjuangkan agamanya, yaitu banyak pahala, banyak kebajikan, dan bahkan Allah nanti akan menganugerahkan kepada mereka yaitu surga yang telah dijanjikan buat orang-orang yang berjuang di jalannya. Itu kebaikan dunia jelas. Kalau kita berperang, berjuang, membela agama, membela negara, maka negara kita akan aman. Orang-orang kafir akan gentar, orang-orang kafir akan takut kepada umat Islam, dan bahkan kepada negara yang memang mayoritas umat Islam. Begitu juga wa'asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kalian mencintai, kalian menyukai syai'an, sesuatu. Kita pengennya hidup aman-aman saja, boleh jadi kita suka dengan yang begitu, padahal di dalamnya itu banyak keburukan. Padahal wa huwa syarrul lakum, padahal itu boleh jadi adalah merupakan keburukan bagi kalian. Kalau kita hidup seperti itu, tidak ada katakanlah perjuangan, boleh jadi kita terlalaikan oleh kehidupan dunia. Kita kemudian lebih disibukkan dengan dunia dari beribadah kepada Allah. Boleh jadi sedikit pahala nanti di hari kiamat yang kita akan peroleh. Boleh jadi kita akan kalau seandainya masuk dalam surga juga akan masuk ke dalam surga yang paling rendah, karena tanpa ada perjuangan membela agama Allah. Belum lagi keburukan di dunia. Boleh jadi umat Islam akan direndahkan, akan dihina, akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan umat Islam sendiri yang membuli umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam itu lupa dengan yang namanya jihad. Tidak usah kita ini merasa alergi, kemudian merasa kita ini sesuatu yang menakutkan. Tidak. Kita hanya melakukan apabila dibutuhkan saja. Karena suatu saat boleh jadi kita pun akan mengalami seperti yang dialami oleh saudara-saudara muslim kita yang lain, di mana mereka diperangi, mereka disakiti, bahkan dibunuh. Boleh jadi kita, wallahu a'lam, cuma semoga saja tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, maka celakalah kita, rugilah kita kalau andai kata kita belum siap. Tetapi kalau kita sudah siap, karena kita mencintai akhirat, maka keberuntunganlah buat kita dalam membela agama kita. Itu dari pertama. Terus ayat yang lain, Allah juga mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan perangilah orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara kafah. Jadi Allah memerintahkan perangilah orang-orang musyrik ya secara kafah. Orang musyrik siapapun yang menyembah selain Allah kita wajib perangi. Ya tapi memerangi itu jangan diidentikan hanya dengan mengangkat senjata, hanya dengan mengangkat pedang, mengangkat senapan, bukan. Karena memerangi itu bisa maknanya ya. Jadi kalau yang namanya jihad itu bisa nanti dengan lisan atau dengan pena. Ya sebagaimana akan datang penjelasannya pada mungkin sesi kedua tentang masalah ini. Yang kedua jihad dengan harta, dan barulah yang terakhir jihad dengan jiwa. Baru itu diletakkan terakhir sebagaimana sirah nabawiyah, sebagaimana dahulu juga Rasulullah mengawali dakwahnya. Ya, memulai memperkenalkan, memulai menegakkan ajaran Islam adalah dengan dakwah dulu. Sebagaimana akan datang penjelasan insyaallah. Nah, jadi dan perangilah orang-orang musyrik dengan apa yang kita sanggup. Dengan lisan, dengan dakwah, apakah dengan tulisan kita sebarkan tulisan, ya atau kita dengan harta kita. Pokoknya perangilah orang-orang musyrik itu secara kafah sebagaimana mereka juga memerangi kita. Artinya orang-orang musyrik juga memerangi kita. Ya, mereka tidak pernah berdiam diri. Selama kita jadi muslim, mereka tidak senang. Mereka berusaha menjadikan kita seperti mereka. Ya, orang-orang komunis tidak akan mereka suka dengan keislaman kita sampai kita mengikuti ya keyakinan mereka, yaitu menjadi komunis. Ya, orang-orang yang non-Islam lain pun begitu. Mereka tidak akan suka kepada kita. Ya, nah itu. Jadi Allah memerintahkan kepada kita perangi. Tentu nanti dengan tahapan-tahapan, ya dengan tingkatan-tingkatan dalam memerangi orang-orang musyrik. Dan kemudian ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah mengatakan dalam surat 8, dalam surat Al-Anfal, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital, iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain, wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfa minal ladina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Wahai Nabi, motivasilah, berilah semangat kepada orang-orang beriman untuk berperang, untuk berjihad di jalan Allah. Jikalau di antara kalian ada 20 orang yang sabar, pasti akan dapat mengalahkan 200 orang. Ya, jadi kalau ada 20 orang yang sabar, mampu mengalahkan 200 orang, yaitu dari orang-orang kafir. Dan jika di antara kalian ada 100 orang yang sabar, pasti mereka akan dapat mengalahkan, yaitu 1000 orang dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir itu adalah kaum atau orang-orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti. Nah itu. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengobarkan, untuk memberikan semangat, untuk memberikan motivasi, bukan untuk meredupkan. Makanya para ulama sekarang itu, jangan mereka itu berpangku tangan saja. Tubuhkan semangat, berjuang dengan kemampuan mereka, berjihad dengan kesanggupan mereka. Yang mampu dengan harta, mampu dengan lisan atau dakwah, silahkan. Ya, nah kemudian ya, yang penting jangan sekali-kali meredupkan, bahkan menyalah-nyalahkan, apalagi sampai memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, bahwa orang memperkuat fisik mereka dengan beraneka ragam kegiatan-kegiatan yang dalam rangka bersiap berjihad, berjuang jalan Allah, bukan tujuan untuk memberontak, tapi menyiapkan diri untuk membela agama. Karena ya secara sunatullah, ya yang namanya orang-orang kafir tidak akan mendiamkan orang-orang muslim dimanapun mereka berada, selalu mencari celah, selalu mencari alasan untuk memerangi kaum muslimin. Dan itu akan terjadi karena sudah terbukti di banyak negara pasti begitu. Ya sekarang mungkin di negeri kita karena mereka masih minoritas, kadang-kadang mereka masih minoritas saja sudah berbuat yang tidak baik, sudah bersikap yang kurang pantas. Gimana kalau seandainya nanti kaum muslimin yang minoritas dan mereka yang mayoritas? Tentu ya kita umat Islam akan menjadi susah, ya kita akan dibuat gundah, kita pasti akan dibikin resah, dan bahkan boleh jadi ya umat Islam ini adalah umat yang sangat tertekan suatu saat nanti. Kenapa? Karena lemahnya kita, ya karena semangat kita sudah pada memperjuangkan agama Allah,
Ya di samping itu juga karena ada tekanan-tekanan, fitnah-fitnah yang tidak berdasar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memberikan gelar-gelar yang tidak baik kepada mereka yang ingin memperjuangkan agama Allah. Ya, nah itu. Ya Allah sudah jamin. Ya. Kemudian sekarang maksudnya karena memang melihat kondisi iman ya setiap orang itu berbeda-beda, apalagi makin kesini iman orang itu akan makin surut. Nah sekarang Allah telah memberikan khafafallahu ankum, Allah telah memberikan keringanan kepada kalian. Wa alima anna fikum du'fa, karena Allah mengetahui bahwa pada kalian ada kelemahan. Fa wa iyyakum minkum mi'ah sabirah yaglibu mu'aitain. Jikalau ada di antara kalian 100 orang yang sabar akan mampu mengalahkan 200 orang. Wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfain biidznillah. Dan jikalau ada di antara kalian 1000 orang akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah, dan Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau dulu karena imannya kuat, 1 bisa lawan 10, 20 bisa mengalahkan 200, 1000 bisa mengalahkan 100 bisa mengalahkan 1000 karena iman orang kuat. Mereka berperang itu untuk kejayaan Islam. Mereka siap mati. Nah, tapi makin kesini iman orang makin lemah. Ya, makanya kalau orang sabar saja itu 1 bisa lawan 2. Kalau andai kata ada katakanlah 100 bisa mengalahkan 1000. Kalau ada 100 bisa mengalahkan 200 maksudnya. Nah, kalau misalnya ada 1000 bisa mengalahkan 2000. Ya, 1 lawan 2 bisa mengalahkan 2 orang. Ya karena apa? Karena ada kelemahan pada kalian. Nah sekarang mungkin kondisi begitu. Ya sekarang kita kadang-kadang kita berlima aja kadang-kadang takut melawan 1 orang kafir. Ya karena lemahnya, girohnya, semangatnya untuk memperjuangkan agama itu 0. Bahkan sudah sampai di titik nadir, di titik ya minus sudah. Ya nggak ada semangatnya sama sekali. Ya, nah itulah yang bisa kita lihat. Nah ya, itu merupakan perintah Allah kepada Rasulullah itu untuk mengobarkan, untuk memberikan motivasi, dorongan kepada orang-orang mukmin untuk senantiasa berjihad, memperjuangkan agama Allah. Dan ini bukan hanya pada masa Rasulullah saja, tapi pada juga masa-masa selanjutnya. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, ya Allah juga mengatakan, ya ayatnya banyak sekali. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafa wa siqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kalian berperang dalam keadaan merasa ringan ataupun terasa berat, dengan perasaan suka ataupun terpaksa. Pergilah perang. Ya berangkatlah kalian, wajahidu dan berjihadlah kalian, bi amwalikum dengan harta-harta kalian, wa anfusikum dan jiwa-jiwa kalian, fi sabilillah di jalan Allah. Nah, itu. Jadi ini juga perintah Allah kepada orang-orang mukmin untuk berangkat memperjuangkan agama Allah, baik dalam kondisi kesadarannya, ketulusannya atau dalam keadaan terpaksa. Ya, karena hukum ya berjihad memperjuangkan agama Allah dengan kadar kesanggupan dan kemampuan tiap-tiap orang itu adalah hukumnya wajib. Nah itu ayat-ayat yang memerintahkan atau yang menjadi dalil bagi kita ya untuk membela agama Allah dengan jihad fi sabilillah. Kemudian dalam dari hadis Rasulullah SAW pernah mengingatkan, dia banyak juga dalam hadis-hadis Rasulullah ya tentang perintah atau anjuran ya masalah ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man mata walam yagzu walam yuhadis nafsahu bi ghazwin. Jadi barang siapa yang mati dalam keadaan belum pernah berperang, bahkan walam yuhadis dan tidak pernah memunculkan dalam dirinya, ya menerbitkan dalam hatinya, dalam dirinya, ya yaitu begozwin, keinginan untuk berperang, untuk berjihad, berjuang, mata berarti dia telah mati ala syubatin, di atas 1 cabang minan nifaq, dari kemunafikan. Jadi kalau andai kata ada seorang muslim dia mati dalam kondisi tidak pernah berperang atau belum pernah ya ada niat, belum terbetik dalam hatinya keinginan untuk berjuang ya melawan orang-orang kafir, lalu dia mati, ya maka dia matinya dengan membawa 1 cabang dari cabang kemunafikan.
Ya, karena hanya orang-orang munafik saja yang takut mengorbankan nyawa, mengorbankan harta mereka dalam rangka memperjuangkan agama Allah, sebagaimana dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang rasa penakut ya orang-orang munafik dalam memperjuangkan agama Allah. Ya, jadi kalau kita belum pernah merasakan bagaimana berjuang membela agama Allah, minimal dalam hati kita berkeinginan, mempunyai keinginan. Ya, nah kalau kita wafat dalam kondisi ya katakan belum pernah kita merasakan, tetapi ada keinginan buat kita siap kalau memang Islam memanggil, kita siap kalau Allah memang menyuruh, maka kita memang menginginkan seperti itu. Lalu kita wafat, kita meninggal, walaupun meninggalnya lagi sakit, ya atau meninggalnya sedang bekerja misalnya, ya maka wafatnya kita, matinya kita, meninggalnya kita dalam keadaan tidak membawa satu cabang daripada cabang kemunafikan. Itu. Ya, jadi Rasulullah menggelari ya orang itu dengan kemunafikan bagi orang yang tidak pernah mau berjihad. Begitu juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kepada kita dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari qala sami'tu abi, aku pernah mendengar ayahku yaitu Abu Musa al-Asy'ari ya radhiyallahu an wa huwa bihadratil adu, sedangkan waktu itu sedang kedatangan musuh. Yaqulu, ya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna abwabal jannah tahta zilalis suyub, sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah bayang-bayangnya pedang. Ya, nah itu. Jadi Rasul pernah mengatakan yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, inna abwabal jannah, sesungguhnya pintu-pintu surga itu tahta berada di bawah zilal, yaitu bayang-bayangannya asuyub pedang. Ya, dan seterusnya hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya itu. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah, la yastami'u ala abdin gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Jadi tidak akan yastami'u, tidak akan terhimpun, tidak akan terkumpul, tidak akan menyatu ya ala abdin atas seorang hamba. Apa yang tidak mungkin menyatu atas seorang hamba? Gubarun, debu-debu yang waktu dia berjihad fisabilillah karena mengendarai kuda atau dia berjalan kaki sehingga ya badannya, kakinya penuh dengan debu. Nah, itu tidak akan bersatu, tidak akan berkumpul dengan apa? Dukhanu jahannam, yaitu asapnya neraka jahanam. Jadi artinya orang yang kakinya kotor, berdebu, ya dan dia terbunuh saat itu, dia tidak akan mungkin masuk dalam neraka karena asapnya neraka itu tidak akan mungkin bisa menyentuh, yaitu debu-debu yang bertebaran pada kaki dan badannya ya pada saat dia berjihad di jalan Allah. Nah, itu. Begitu juga dalam hadis yang lain. Rasul pernah mengatakan dari Ibnu Abbas, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi, ya. Rasul pernah mengatakan, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada dua mata yang tidak akan disentuh ya oleh api neraka. Ada dua mata yang tidak akan mungkin dibakar oleh api neraka. Pertama adalah ainun, yaitu mata bakat yang suka menangis, min khasyatillah, karena takutnya dia kepada Allah. Dia sering menangis, dalam kesendiriannya dia menangis karena dia takut dengan dosa-dosanya. Dia takut nanti dengan kesalahan-kesalahannya Allah murka kepada dia dan nanti Allah menyiksanya. Maka mata yang sering menangis karena itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan yang kedua adalah ainun bata tahrusu fi sabilillah, yaitu mata yang begadang dalam rangka berjaga-jaga fi sabilillah, di jalan Allah. Ketika dia disuruh ronda untuk menjaga kedatangan musuh di perbatasan, maka dia melek sepanjang malam untuk mengintai apakah musuh datang atau tidak. Maka mata yang terjaga inilah yang nanti di hari kiamat tidak akan disentuh, tidak akan dibakar ya oleh api neraka. Itu semua adalah keutamaan daripada berjihad di jalannya. Begitu juga Rasulullah SAW ya pernah mengatakan lagi, ya ini sebagai bentuk motivasi buat kita, ya dorongan buat kita, dari Abu Hurairah ya radhiyallahu an. Qala berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul a'mal afdol? Qala imanun billahi wa rasulih.
Ya Rasulullah, apakah yang paling utama? Qala, beliau kemudian menjawab, iman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Kila, kemudian beliau ditanya lagi, summa mada, kemudian apa lagi? Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, apa lagi? Al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, ya summa mada, kemudian apa lagi? Kemudian beliau mengatakan hajrun mabrurun, yaitu haji mabrur. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah di atas menjelaskan bahwa amal yang paling utama setelah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya adalah jihad fisabilillah. Baru di bawah daripada jihad itu adalah haji yang mabrur. Kemudian juga dalam riwayat selanjutnya, ya, dari Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amali ahabu ilallahi ta'ala, ya Rasulullah, amal apakah yang paling disukai? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Qala, beliau bersabda, as-salatu ala waktiha, yaitu salat ya pada waktunya. Qultu, aku bertanya lagi, summa ai, kemudian apa lagi? Qala, beliau menjawab, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, aku bertanya lagi, summa ai, kemudian apa lagi? Qala, beliau bersabda, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Nah, itu di dalam hadis ini dan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Imam Bukhari Muslim ya, bahwa ya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya, kemudian berbakti sama orang tua, kemudian jihad fisabilillah. Ya, dan banyak lagi hadis-hadis lain yang memberikan motivasi, dorongan ya untuk ya kita ini jangan melupakan kewajiban sebagai muslim berjihad fisabilillah. Ya, tumbuhkan semangat pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita. Ya, bahwa kita punya kewajiban membela agama Allah. Kita wajib meninggikan kalimat Allah di atas kalimat-kalimat yang lain. Ya, abaikan perkataan-perkataan orang kafir karena memang mereka berusaha melemahkan umat Islam, menjauhkan umat Islam itu dari agama. Karena dengan itulah kita akan mudah dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, kalau umat Islam itu sepakat, paham dengan paham yang benar, ya, dan tidak disibukkan oleh kehidupan dunia, ya, sebetulnya di antara penyebab kita ini lemah, ya, di samping karena mereka tidak paham kewajiban mereka membela agama Allah, karena mereka lebih disibukkan, ya, dengan kehidupan dunianya, mereka disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaannya, mereka disibukkan dengan hura-huranya dengan dunia. Makanya bisa kita lihat bagaimana kondisi umat sekarang ini lemah sekali. Mudah mereka itu ditipu daya, mudah mereka itu disebarkan ya perkataan-perkataan yang palsu dan dusta tentang Islam. Ya, karena mereka langsung percaya begitu aja. Padahal yang menceritakan kabar begitu jelas mereka itu adalah orang-orang kafir. Karena media-media yang tersebar sekarang itu kan banyak milik orang-orang kafir Cina misalnya, ya, atau dari manalah ya negara-negara lain yang memang mereka berusaha menjauhkan kita dari ajaran agama Allah yang benar. Ya, itulah. Jadi ya sekali ulang bahwa yang namanya golongan selamat, yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu karakteristiknya adalah selalu mengajak umat Islam, selalu menumbuhkan kepada umat Islam, yaitu amalan yang namanya jihad fisabilillah, berjuang membela agama Allah. Karena membela agama Allah juga adalah maksud nanti untuk membela negara yang mereka tinggali. Ya, maksudnya adalah juga untuk memperjuangkan diri mereka dan keluarga mereka dari kejahatan orang-orang kafir, dari kejahatan orang-orang musyrik. Maka wahai saudara-saudaraku, jangan lupakan kewajiban. Bukan hanya Islam itu bukan hanya mengajarkan sholat, bukan hanya mengajarkan puasa, zakat dan haji, tetapi yang paling penting adalah juga memperjuangkan agama Allah. Tumbuhkanlah dalam diri kita ya seperti itu, keinginan untuk memperjuangkan agama Allah. Nah, adapun mengenai yang lainnya, jenis-jenisnya, ya mungkin kita akan jelaskan ya pada kesempatan yang lain. Nah, kemudian ya di bagian akhir ya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menjelaskan ya berkenaan dengan masalah jenis ya hukumnya. Wa hukmul jihad fisabilillah ala anwa. Hukum berjihad di jalan Allah itu ada dua jenis, ya, ada dua macam. Yaitu pertama fardu ain, yaitu hukumnya fardu ain. Wa yakunu, dan adalah dia, kenapa fardu ain?
yaitu didul adul muhajim liba'di biladil muslimin, yaitu melawan, menentang, mencegah musuh yang menyerang kepada sebahagian negeri kaum muslimin, seperti Palestina allati iktasobahal yahud al mujrimun, seperti misalnya Palestina yang dirampas paksa oleh orang-orang Yahudi yang jahat, yang durjana. Fal muslimun al mustatiun, adapun orang-orang muslim yang sanggup, maka asimun, mereka berdosa, hatta yukhrijul yahud minha, sampai mereka dapat mengusir dan mengeluarkan orang-orang Yahudi dari Palestina. Wa yu'idul masjidil aqsa, dan mengembalikan masjid al-aqsa lil muslimin, untuk kaum muslimin, bima yastatiun, dengan apa yang mereka sanggup, minal mali, dari harta, awin nafsi, atau jiwa. Ya, itulah yang bisa kita lihat bagaimana orang-orang kafir berusaha menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan kalau mereka sanggup, mereka akan menguasai mungkin juga Mekah dan Madinah. Ya, nah, itu keinginan mereka, memang ingin menghancurkan umat Islam. Maka kita sebagai seorang muslim, tumbuhkan keinginan bagi kita untuk membela saudara-saudara kita yang diperangi. Kalau memang kita tidak sanggup karena memang peraturan internasional, kita pergi ke sana, bantulah mereka itu dengan ya apa yang kita sanggup. Ya, katakan harta kita, dengan doa lah juga minimal. Ya, atau minimal kita jangan antipati ya dengan kaum muslimin di sana yang berjuang membela agama dan membela negara mereka. Ya, jangan terpengaruh dengan media-media barat yang memojokkan kaum muslimin di sana. Begitu juga misalnya orang-orang Suriah yang mereka membela diri mereka dari kehancuran karena dijajah orang-orang Syiah Rafidhah yang jahat. Ya, maka minimal kita memberikan dukungan, jangan termakan hasutan berita-berita hoak dari orang-orang Syiah, karena semua berita itu adalah tidak benar. Dan begitu seterusnya. Ya, karena kita ini karena bodohnya tentang Islam, ya kita mudah termakan. Seakan-akan Islam mengajarkan ini, mengajarkan itu yang tidak baik. Ya, itu ya, itu yang pertama macamnya. Yang kedua, fardu kifayah. Jadi hukum jihad itu adalah fardu kifayah. Idza qama bihi ba'dul muslimin saqata 'anil bakin. Jadi apabila sebahagian kaum muslimin sudah melakukannya, mengerjakannya, maka gugurlah dari yang lainnya. Jadi kalau sudah orang lain mengerjakan, sebagian kaum muslimin mengerjakan, yang lain tidak apa-apa tidak mengerjakannya. Wa yakunu, dan adalah dia fitablighin, ya dalam bentuk menyampaikan, wa naqli dakwah al-islamiyah, dan juga menyampaikan dakwah Islamiyah ila sairil bilad, ke seluruh negeri, hatta yakumahal Islam, sampai Islamlah yang menjadi hukum bagi negeri itu. Wa man waqafa fi tariqiha, barang siapa yang dia berhenti dari jalannya, ya tidak mau lagi berdakwah, tidak lagi mau menyampaikan ajaran Islam, ya maka dia pun diperangi, hatta tasir dakwah fi tariqiha, sampai dakwah kembali berjalan pada jalannya. Ya, jadi kita jangan ragu-ragu memperjuangkan agama ini, berdakwah dengan apa yang kita sanggup. Ya, dakwah kita dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, dari daerah ke daerah dengan apa yang kita sanggup. Ya, mampu dengan ilmu barangkali, atau dengan tulisan, silahkan dengan tulisan sebagaimana nanti akan datang. Ya, atau mampu lewat misalnya media, ya mengimbangi seruan orang-orang kafir, atau mungkin sekarang manfaatkan YouTube ya untuk berdakwah, men-share ya ajaran-ajaran agama yang sahih, ya untuk melawan ajaran-ajaran yang batil atau tidak benar, ya sampaikanlah. Yang mampu untuk berdakwah dengan tulisan-tulisan, yang mampu dengan lisan-lisan, kalau mampu langsung bertatap muka di masjid, lakukan. Yang mampu lewat YouTube misalnya atau yang sejenisnya, lakukan. Ya, supaya kita memperjuangkan agama Allah. Dan insya Allah Allah tidak akan sia-siakan. Ya, jadi hukum jihad itu hukumnya wajib, tidak sampai kepada sunnah. Ya, cuma wajibnya ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Ya, adapun mengenai jenis, ya insya Allah kita akan lanjut dalam pelajaran selanjutnya. Ya, dalam penjelasan selanjutnya, ya mudah-mudahan ya bisa memberikan ya masukan kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita tentang apa namanya ajaran Islam ini. Karena terus terang saja, sekarang ini banyak kaum muslimin yang lupa, lalai, bahkan tidak tahu ini termasuk ajaran Islam. Seakan-akan ini tidak ada di dalam Islam. Ya, karena para dai-nya pun tidak pernah menyinggung. Ya mungkin bagi sebagian ini karena memang ini tabu. Ini perkara yang apa ya, yang bisa mengundang fitnah. Seakan-akan kalau orang mengajarkan apa jihad ini seakan-akan ingin berontak. Tidak, harus ingatkan, tidak.
kita belajar tentang ini hanya untuk menumbuhkan ya kita ini kepada rasa memiliki terhadap agama kita, karena kita mencintai Allah, mencintai Rasul, karena kita siap membela Allah, Rasul, siap membela agama kita. Apakah salah? Sebagaimana orang-orang non-muslim pun mereka katanya membela agama mereka, sampai mereka membela agama mereka, sampai mereka itu ya menyingkirkan orang-orang yang di luar kalangan mereka, mengusir orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, apakah berani menyalahkan itu semua? Tentu tidak. Nah, begitulah umat Islam. Umat Islam itu disebarkan kebanyakan itu bukan dengan perang. Ingat ya, Islam disebarkan kebanyakan itu umumnya adalah tidak dengan peperangan, tidak dengan jihad, tetapi dengan ilmu. Ya, tetapi dengan dakwah yang santun. Ya, tetapi dengan ajaran-ajarannya, ya penjelasan-penjelasan yang ada di Quran itu semua masuk akal. Karena Islam memang ingin memperbaiki, bukan untuk merusak. Islam itu adalah mengajarkan kebaikan, bukan keburukan. Maka akal manusia yang normal pasti akan menerima ajaran Islam. Jadi jangan kemudian kita sudah dari awal sudah dijejeli bahwa Islam itu identik dengan pedang, identik dengan perang, identik dengan numpahkan darah. Tidak. Ya, adapun pengajaran tentang jihad ini hanya untuk menumbuhkan kecintaan mereka kepada agama. Kalau suatu saat nanti Islam itu dizolimi, Islam itu difitnah, Islam itu hendak disingkirkan, maka tumbuhkanlah ini untuk membela agama, membela negara, membela diri dari penjajahan orang-orang kafir, ya, atau orang-orang yang tidak menyukai ajaran Islam. Ya, tolong dipahami, ya dimengerti kenapa kita harus belajar ini, karena tujuan adalah satu, supaya kita ini tetap berada di atas jalur. Kalau toh juga kita tidak membela agama Islam misalnya ya, kita tidak ada keinginan, ya maka Islam tetap akan berjaya. Tanpa kita, Islam tetap akan berjaya. Dengan caranya Allah tetap akan membela agamanya. Dengan caranya ya maka tetap Islam itu akan tegak di permukaan bumi sampai suatu saat nanti Allah menghendaki lain. Ya, maka mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini dipahami dengan bijak, dimengerti dengan baik ya oleh setiap orang yang mendengarkan kajian ini. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan nanti berfaedah untuk kita seluruhnya, ya untuk keluargaku, untuk seluruh kaum muslimin. Ya, itu dulu yang dapat dijelaskan. Nanti insya Allah akan bersambung ya kepada penjelasan seterusnya. Ya, ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك